pemirsa RCTI dimanapun Anda berada, berbahagia sekali kita dapat berjumpa kembali dalam acara Percikan Dharma. Sebuah acara yang memberikan kita inspirasi spiritual dan semoga Sang Hyang Widi memberkati kita semua sehingga kita dapat melaksanakan swadharma dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kesempatan ini kita akan mengambil sebuah topik yaitu gagah bukan berarti keras. Apa dan bagaimana bersama kita akan hadir seorang narasumber yaitu Bapak Ketut Astawa Sarjana Agama. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, ikuti terus perjalanan Percikan Dharma kali ini. Waduh, si Ita mau ngapain lagi nih? Rada-radanya nih kayaknya mau ngasut orang lagi nih. Nggak bisa dibiarin nih, bisa hancur nih dunia nih kalau dia ngasut mulu nih. Pusing deh. Beri culun. Buset deh. Kenapa? Kamu ngomong apa urusan? Emangnya saya nggak denger apa? Hah? Halo, budak apa lu ya? Lu ngapain lagi nih? Udah nongkrong gini hari, mau ngasut orang. Saya tuh khawatir ya. Khawatir kenapa? Aduh, perhatian banget nih sama aku. Kamu tuh nanti bakalan kecapean deh kalau ngejar-ngejar aku terus di dunia ini. Beneran. Capek. Iya. 4L kali, lemah, letih, lesu, loyo, lunglai yang lu maksud itu. Iya. Mana mungkin aku capek ngejar-ngejar kamu. Nah, Kan kamu tahu sendiri, aku kan suka sama kamu. suka mulu nih. Ngubur-ngubur nggak ada capek-capeknya apa? Iya, kenapa emang? Nggak suka. Kamu tahu ya, kamu tuh ya udah semakin tua, peot, ya nanti kamu tuh nggak bakalan kuat deh ngajar-ngajar aku beneran. Apa? Semudah ini kamu bilang peot? Kamu Iya. nggak lihat aku masih cantik, aku masih ramping, mulus, body high, aduh hai. Lama-lama itu nggak bakalan kuat deh. Pasti lelah deh ngajar-ngajar aku terus. Aku tuh pengen menghasut orang. Sampai kapanpun aku hasut orang Nggak semuanya. bisa, nggak bisa. Mendingan kamu gangguin aku aja, jangan gangguin orang lain lagi. Nggak bisa. Udahlah. Nah, itu kamu. Harus menghasut nih. Ini adalah sasaran empuk saya nih. Capek juga ya kita kongko hari ini. Woi, kampus kita tuh nggak ada namanya capek, ngerti lo? Sorry bos, maksud gue tuh gimana caranya biar bikin geng kita tuh eksis lagi. Yang kita tuh harus jadi nomor satu. Gimana caranya kita harus dapat jadi nomor satu? Nggak, kira-kira ide apa nih yang bisa bikin geng kita nomor satu dan ditakuti semua orang? Pokoknya keluarga yang lewat sini kita ajak masuk geng kita. Kalau dia nggak mau kita ancam dan kita peras mereka. Tapi itu kan tindakan kejahatan, Bos. Jangan disetujuin dong, Bos. Kalau lu nggak setuju, lu bisa keluar dari geng ini. Lu tahu kan akibatnya kalau keluar dari geng ini? Iya, Bos. Ya udah deh. Makanya lu kalau kita semua ini kan kompak, kalau setuju lu setuju. Ya lebih baik kita cari mangsa dulu aja. Kalau keluar aja. Iya deh, Bos. Iya, tapi jangan terlalu gimana, Bos. Kan kasihan. Lo. Ada apa ya beli? Sama apa lu sini? Ada apa beli? Bawa apa lu sini? Motor. Wah bagus, ini nih korban geng kita nanti. Kalau lo bawa motor, lo pasti gabung sama geng kita. Wah maaf beli. Nih, Saya nggak berminat beli. ingat lo. Hah? Habisin aja bos. Nih korban nih. Aduh, santai dong, Bos. Bos, santai. Gak usah ini buat geng kita lagi nih korban. Pak, tolong, Pak. Itu teman-teman saya. Pak, ayo, Lo Pak. ikut geng motor kita ya. Ampun beli, saya nggak berminat beli, nggak suka beli. Nggak berminat. Antem aja antem. Kenapa ini ada apa? Apa ini? Ya, nih, Pak. Tolongin, Pak. Biasa Tolongin, pak, ini Biasa pak. nggak mau masuk geng kita. Ada apa Kalau dengan kita kan warga? bawa motor kan, ya biasa lah pak, kita kan geng motor nih. Mau ngerekrut orang, tapi geng mau masuk. Ya gimana tau lah kalau kita ini kalau geng motor nggak mau ikut sama kita. Ya begini mas, kita negara hukum, tidak boleh memukuli orang, memaksa orang seperti itu. Daripada kita tuh berantem tempat seperti ini kan malu dan orang kan. Udah mabuk-mabukan, ugal-ugalan, kebut-kebutan kan nggak bagus. Nah ini mumpung ada Pak Ketut Astawa kan, sesuatu kita, mari kita diskusi, ngobrol dengan beliau, apa yang kita tanyakan, beliau akan jawab semua pertanyaan ini. Bagaimana? Kita terus saja ya. Udah, Bos. Ikut aja, Bos. Kan sebentar. Lu mau nggak? Habisin dulu aja orangnya bos. Weh, Udah nggak gini aja dah. mending kita pukul aja. Coba dengerin aja dulu nanti kita mau. Kalau bukanya kan kita kenal nih. Udah bos. Bagaimana Tut? Ya, kita keburu saja ya. Mari kita kan pak. Ya. Ayo dah, ayo.
ini kan enak daripada di jalan kebut-kebutan terus berantem, gak ada manfaatnya. Ini ada sesepuh kita, Pak Ketut Astawul. Om Swastiastu Pak Ketut. Om Swastiastu, Pak. Sehat Pak Ketut? Sehat ya. Sibuk sekali dengan kegiatannya. Dalam kesehariannya Pak Ketut Astawul adalah sebagai guru agama Hindu dan beliau juga aktif dalam kegiatan keumatan yang lainnya. Baik, langsung saja kita berdiskusi. Pak Ketut, seperti kejadian tadi itu ada anak muda kebut-kebutan, Ya. kemudian berantem, itu kan sangat tidak baik sekali Pak Ketut. Ya. Saya berpikir memang sih masa muda itu kuat, identik dengan jiwa yang kuat dan badan yang kuat itu. Nah seperti itu sebenarnya bagaimana relevansinya dengan budaya kekerasan? Mau dijelaskan? Om Swastiastu. Memang budaya kekerasan saat ini memang sangat meresahkan. Perlunya bagi umat Hindu itu harus dihentikan. Tapi dengan cara apa menghentikan itu? Memang sangat berat menghentikan. Ini tergantung dari orang tuanya sendiri. Dari orang tua, lingkungan, dan ibunya. Karena anak-anak ini tidak bisa dilepas begitu saja. Paling tidak anak-anak ini harus dituntun. Minimal pelajaran agamanya, minimal etikanya, minimal budi pekertinya harus diberikan. Jika tidak akan anak-anak. Apalagi nanti anak-anak ini udah kecanduan narkoba sangat berat untuk itu. Masalah fenomena geng motor ini memang sangat sudah meresahkan. Di zaman demokrasi seperti ini sangat meresahkan. Ya, betul. Kita bisa lihat di mana-mana korban sudah berjatuhan, ada yang dikeroyok, ada yang dibunuh, sampai itu sangat harusnya dihentikan. Itu mulai dari keluarga. Bagaimana caranya? Keluarga, contohnya keluarga ini, anaknya itu jangan dimusuhi, anaknya harus pendekatan. Istilah kalau di Hindu disebutkan, jika sudah tamat SMA, tamat SMP, anak itu diperlakukan sebagai teman, jangan sebagai musuh. Sebagai teman artinya begini, bagaimana di rumah itu supaya mendapatkan keharmonisan di dalam rumah tangga. Jadi Begitu. kalau dari keluarga udah harmonis, Ya. keluarga kan Ya, harmonis. Satunya. kalau dari keluarga sudah harmonis, ini otomatis akan berjalan, itu akan hilang sendiri fenomena geng motor seperti itu. Iya Pak Ketut, seperti kita ketahui bahwa ini menjadi PR kita bersama, bukan hanya tugas dari keluarga ataupun Iya. sekolah, masyarakat, tapi kita semua mempunyai kewajiban untuk membina Iya. remaja agar lebih baik tentunya. Ya. Ini sepertinya dari kepala geng motor nih Pak, dari pemuda kita mau bertanya. Siapa kepalanya? Ini. Ya, Pak. Ya, silakan. Swastiastu, Ya. Pak Ketut. Ya. Om Swastiastu. Ini Pak Ketut, saya mau tanya sebenarnya kita kan ini ya kumpulan geng motor lah, anak-anak baru gede gini kan. Itu kalau pengaruh terhadap lingkungan gimana ya Pak Ketut ya? Pengaruh geng motor terhadap lingkungan itu berdampak bagaimana sih sebenarnya biar kita tahu apakah jalan kita benar atau enggak ya? Apakah perbuatan kita yang ngumpul terus perbuatan itu bagaimana nanti terhadap lingkungan? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Terhadap lingkungan jelas sudah meresahkan. Resahkan. Dimanapun kalian ini menjadi geng motor, di lingkungan itu sangat meresahkan bagi masyarakat. Dimanapun ada geng motor, justru malah dibenci oleh lingkungan itu. Lingkungan pemukiman, lingkungan jalan, bahkan dikejar-kejar polisi. Salah satu itu nanti dampak negatifnya adalah nyawa taruhannya. Kalau bisa tolong hentikanlah mulai sekarang. Belajarlah budi pekerti, belajarlah menghargai orang supaya terkendali imannya. Ini adalah tidak terkendalinya iman, merasa dirinya jagoan karena ABG istilahnya anak baru gede, punya motor, punya duit ada dan lain sebagainya ada. Satu yang Bapak kira tadi sudah dijelaskan, keharmonisan dalam rumah tangga tidak mendapatkan. Harus dimulai dari Jika sudah mendapatkan keharmonisan dari rumah tangga, itu otomatis bisa dikendalikan. Bapak sekali lagi menghimbau kepada kalian ini, hentikan geng motor itu, hentikan. Karena itu dampaknya sangat negatif bagi seluruh pengguna jalan, seluruh lingkungan, dan lain sebagainya. Itu. Ya, selain merugikan bagi diri sendiri, tentunya bagi masyarakat ya Pak ya. Masyarakat, bagi lingkungan. Kita masyarakat akan sangat dirugikan. Belum Sangat. lagi ada timbul korban jiwa Pak ya. Ya, Tidak hanya dari pelakunya, tapi masyarakat jadi korban. Masyarakat Nah, yang seperti itu kan itu harus yang kita. yang sangat merugikan masyarakat yang tidak tahu judulnya apa, dia Iya, dikeroyok. Pak. Gitu. Sepertinya kita harus memberikan kesempatan kepada anggota yang lain Pak untuk bertanya ini. Silakan. Mungkin ada yang bertanya? Swastiastu, Pak Ketut. Iya. Swastiastu. Om Swastiastu. Saya mau tanya Pak Ketut, kalau pandangan sastra Hindu pengaruhnya apa ya terhadap kekerasan? Apa hubungannya?
mengenai kekerasan. Ya. Sangat baik pertanyaannya. Apakah ada pengaruhnya dengan sastra Hindu? Ada disebutkan. Kalau kita mengacu kepada Itiasa Mahabharata, di situ kekerasan sudah mulai. Bukan dalam arti geng motor ini kekerasannya. Di mana antara Pandawa dan Kurawa satu rumpun itu berseteru. Di mana Pandawa diusir. Bahkan di situ bisa lihat Drupadi ditelanjangi karena egonya Duryodhana. Kekerasan inilah yang sangat merugikan bagi itu. Nah, dalam susastra Mahabharata, memang itu berkali-kali didamaikan. Bahkan diusir 12 tahun ke hutan. Itu pun ada perdamaian yang didamaikan oleh Krishna, namun tidak bisa karena egonya Duryodhana merasa memiliki bahwa kerajaannya dimiliki oleh sendiri. Nah, justru itulah sangat meresahkan kekerasan, artinya sampai terjadi perang Bratayuda. Wow. Kenapa terjadi perang Bratayuda? Karena sudah berkali-kali didamaikan oleh Krishna, tidak ada manfaat. Bahwa justru menantang si Duryodhana. Duryodhana menantang, si Sri Krishna ditantang. Beliau adalah duta perdamaian. Artinya beliau di tengah-tengah berpikir. Bukan ada pro ke Pandawa, pro di tengah-tengah. Nah, inilah karena egonya. Kenapa Resi Bhisma waktu ditelanjangi Drupadi tidak bisa berbuat apa-apa? Karena Resi Bhisma itu makan dari makanan-makanan yang tidak satwika. Pemberian dari Kurawa. Pemberian dari Kurawa itu makanannya semua itu berpengaruh juga Pak ya? mengandung racun rohani di sana. Racun-racun rohani. Artinya waktu ditelanjangin Drupadi sama sekali tidak bisa berbuat apa karena otaknya sudah dibelenggu dengan kebodohan-kebodohan. Iya. Nah, disitulah Resi Bhisma baru sadar setelah perang Bratayuda dipanah oleh Arjuna di guru kesetra itu, di guru kesetra. Nah, disitulah baru menyadari, baru cerita kepada Pandawa, kenapa Resi Bhisma tidak melarang Aswatthama waktu menelanjang itu karena dia tidak ada kekuatan untuk melarang karena dari pengaruh makanan. Inilah pengaruh makanan sangat menentukan bagi kehidupan manusia. Iya, Contohnya kalau geng motor biasanya tuh minuman keras. Dari minuman keras. Ya, yang kedua ngisep rokok ganja, heroin dan lain sebagainya, itu nanti akan timbul egonya. Oh, saya jagoan, tidak ada nandingi. Tapi itu apa? Begitu, seperti itu nanti Pak lingkungan. Ya Pak Tut, luar biasa sekali. Jadi dari situ kita bisa melakukan pengendalian diri Pak Tut ya? Iya. Dari makanan bisa dimulai dari makanan. Baik Pak Tut, mengenai sastra Hindu itu sebenarnya kita mengenal konsep catur asrama Pak Tut. Kan kita menapak dari Brahmacari sampai ke Wanaprastha. Kan. Relevansinya apa Pak dengan budaya kekerasan ini di kalangan remaja itu Pak? Iya. Nah, bisa saya jelaskan. Catur asrama itu yang pertama adalah Brahmacari. Nah, Brahmacari ini adalah waktu kita belajar menuntut ilmu. Selama menuntut ilmu itu, disitulah ditempa otak kita, ditempa diajarkan ke positif atau ke negatif. Ya. Makanya disinilah peran orang tua yang disebut guru rupake. Guru rupake itu yang melahirkan kalian tuh guru rupake namanya. Kalian tidak boleh melawan guru rupake. Jika berani melawan itu namanya alpaka guru. Alpaka guru melawan guru itu akan besar dampak negatifnya. Termasuk budaya kekerasan alpaka kepada guru apa Pak? Nah, guru itu ada kalau di rumah guru rupake, kalau di sekolah guru pengajian, itulah yang mendidik kalian di sekolah. Itu juga tidak boleh, apalagi ngelawan guru itu akan guru. Nah, ada lagi satu guru swadhyaya, itu yang pemerintah itu tidak boleh melawan pemerintah. Kalau melawan pemerintah kalian guru Wisesa Pak ya? Guru Wisesa. Oke, pemerintah. Kalian melawan pemerintah, ngebut di jalanan, tangkap polisi, masuk penjara. Seperti itu ya. Itu efeknya seperti itu. Betul, Ya, ada guru yang satu lagi, guru suci. Untuk Bergurulah swadhyaya, berguru kepada guru suci, kepada rohaniwan. Nah, di situ jika berguru kepada orang suci, nanti kalian akan dikendalikan. Rohani yang jahat itu akan dilebur menjadi rohani yang suci. Ya, bagaimana? Sudah jelas ya?
Iya. Baik, sebelum kita lanjut Pak Tut, mungkin ada lagi kasih pertanyaan lagi pada ini Pak ya, anggota-anggota ini biar Ya boleh, silakan. apa mereka Siapa mau ada lagi di unek-unek bertanya? biar itu. Silakan ada yang mau bertanya? Oh ya, deh, warga. Ya, silakan. Om Swastiastu, Pak Tut. Om Swastiastu. Saya mau bertanya, bagaimana tuh upaya pencegahan budaya kekerasan dengan kenakalan remaja? Ya, baik sekali Pak. Upaya-upaya pencegahan itu sebenarnya sangat banyak upaya pencegahannya. Satu, pencegahannya ini harus di mana lingkungan kalian-kalian itu berada, di situ harus bisa mengendalikan diri pencegahannya, mengendalikan diri. Satu, menghormati lingkungan itu. Ya. Punyalah perasaan malu. Kalau ngebut-ngebut di jalanan, malu kita. Ditonton orang, jangan merasa bangga, justru malu ditonton orang. Karena jika kalian ngebut, geng-geng motor jatuh, mati, justru disorakin. Disorakin namanya itu. Nah, pengendaliannya banyak sekali sebenarnya. Satu, pengendaliannya otomatis kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Belajar agama yang baik, mendekatkan diri kepada Tuhan, belajar kepada tadi disebutkan ke guru-guru suci, mohon penjelasan-penjelasan kepada guru suci, rohaniwan, pedanda, pendeta, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah pengendalian. Kendalikanlah diri sendiri mungkin. Karena Hindu tidak ada mengajarkan kekerasan. Apalagi namanya geng motor. Hindu tidak ada. Justru memerangi ajaran-ajaran yang adharma seperti itu. Itu. Baik, termasuk kita dengan mengisi kegiatan sehari-hari Pak ya. Iya. Misalnya bisa mendirikan bengkel, kan positif itu ya. Bisa mendirikan Bengkel motor dan sebagainya. Bisa. Kalau mau sekalian jadi pembalap Pembalap sekalian profesional, jadi profesional. disentul atau sebagainya. Disentul, motor cross dan lain sebagainya. Itu Baik. terorganisir. Itu kalau nanti kalian benar-benar jago di situ, bisa dikirim ke luar negeri untuk mewakili Itu lebih ke- bagus. ke bangsa. Itu Membantu polisi, Pak, ya? Bisa Bantu jadi. polisi. Baik. Mungkin ada lagi yang bertanya? Ada yang Iya, bertanya? saya ingin bertanya Pak. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan Mm-mm. tentang dampak negatif dari lingkungan dan Iya. keluarga. Sedangkan dampak negatif bagi diri kita sendiri apabila memasuki geng motor itu bagaimana Pak? Soalnya biar teman-teman saya juga ikut mendengarkan. Wah, bagus sekali pertanyaan. Dampak negatifnya terhadap diri sendiri Iya Pak. sangat-sangat negatif. Artinya begini, jika kalian selalu melaksanakan kebut-kebutan seperti ini, dampak negatifnya nanti kalian akan dikucilkan oleh lingkungan sendiri. Mungkin punya teman dulu baru banyak mungkin temannya. Nanti kalau temannya sudah belajar, berguru dan ini sadar-sadar, nanti kalian akan sendiri, terkucil sendiri dampaknya. Nah, setelah terkucil sendiri, nanti kalian akan mengurung diri, takut membatasi untuk keluar. Bisa terjadi yang negatif, bisa nanti mungkin. Nah, pelariannya nanti ya ke narkoba pelariannya mungkin ngurung diri, stres dan lain-lain, bisa akan menjadi apa namanya yang sampai masuk rumah sakit gila, bisa terjadi banyak sekali dampak akan itu. Tolong Bapak sekali lagi himbau, hentikan kegiatan-kegiatan yang seperti ini yang dilaksanakan agar jiwa-jiwa kalian yang muda abdikan kepada negara dan bangsa ini. Dan agama juga jangan. Tuh. Ada lagi pertanyaan? Ya. Yang positif-positif ya. Ya, jadi kalau Mungkin kita nanti dengar penjelasan dari Pak Ladut, nanti kesimpulannya kita ambil dulu, nanti kumpul sama anak Jadi kita bisa ngumpul biar gitu. membuat buatan positif Pak. Mungkin kayak Ya. bikin bengkel, nanti. ngumpulin dana bikin bengkel atau mungkin Ya, Nanti silakan sosial. biar nggak jadi hal-hal yang nggak diinginkan oleh masyarakat nanti kan Betul. dirasakan Silakan masyarakat. kalian kumpul bersama-sama rundingan ini, saran-saran Bapak. Kalau memang saran Bapak positif, tolong dicamkan. Kalau negatif, buang. Apa yang Bapak sarankan, tidak ada orang tua menyarankan anaknya untuk masuk jurang. Pasti untuk pendakian rohani yang Ya, betul. Demi kebaikan demi kebaikan. adik-adik semuanya. Baik Pak Tut, luar biasa sekali penjelasan dari Pak Tut. Sebenarnya saya pribadi Pak Tut ini masih mau banyak lagi mau bertanya ini. Apalagi teman-teman yang ada di sini, anak-anak muda. Ya. Tetapi karena waktu Pak Tut mungkin bisa kita sambung di lain kesempatan dan Oke. kita bisa datang ke rumah Pak Tut ya. Sewaktu-waktu Silakan. bisa, ya. Nanti Ini kepada saya open house. ya, adik-adik Buka. bisa ke Kapanpun boleh datang ke tempat saya, karena saya kebetulan kalau tidak ke rumah datang ke Banjar Puragung Tirtabuana, saya akan siap melayani Silakan. kalian. Baik Pak Tut, sangat memberikan pencerahan dan inspirasi bagi saya dan mudah-mudahan kepada pemirsa di rumah bahwa intinya kekerasan tidak baik apapun alasannya, karena kekerasan adalah berakibat merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Baiklah, dari pembicaraan kita dapat kami simpulkan bahwa masa muda
adalah identik dengan kekuatan, identik dengan kekerasan. Tapi di balik itu adalah masa muda penuh dengan kesempatan, kreativitas, dan kita bisa memanfaatkannya untuk belajar meningkatkan inovasi dan berkreativitas, seperti membentuk kegiatan sosial yang baik dan sebagainya demikian. Baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah Percikan Dharma pada kesempatan kali ini. Saya Eko Prasetyo dan segenap kru yang bertugas mohon undur diri, mohon maaf jika banyak kesalahan, dan kami akhiri dengan salam Paramasanti. Santi, Santi, Santi. Oh.